Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Roy Poso, NIM 19329187 dari jurusan Ilmu Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian tentang pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda dalam menyelesaikan tugas kelompoknya. Setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran dalam pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif dalam pembelajaran kelompok. Keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat tergantung kepada seluruh anggota. Oleh sebab itu perlu didasari oleh setiap anggota kelompok. Keberhasilan penyelesaian tugas kelompok akan ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota. Dengan demikian semua anggota dalam kelompok akan merasa saling ketergantungan. Untuk terciptanya kelompok kerja yang efektif, setiap anggota kelompok masing-masing perlu membagi tugas sesuai dengan tujuan kelompoknya. Tugas tersebut tentu saja disesuaikan dengan kemampuan setiap anggota kelompok. Inilah hakikat ketergantungan positif. Artinya, tugas kelompok tidak mungkin bisa diselesaikan manakala ada anggota kelompok yang tak bisa menyelesaikan tugasnya. Komandan semua ini memerlukan kerjasama yang baik dari masing-masing anggota kelompok. Anggota kelompok yang mempunyai kemampuan lebih diharapkan mau dan mampu membantu temannya untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, dari prinsip pembelajaran kooperatif adalah tanggung jawab perseorangan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Oleh karena itu, keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggotanya. Maka setiap anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Setiap anggota harus memberikan yang terbaik untuk keberhasilan kelompoknya. Untuk mencapai hal tersebut, guru perlu memberikan penilaian terhadap individu dan juga kelompok. Penilaian individu bisa berbeda akan tetapi penilaian kelompok harus sama. Yang ketiga dari prinsip tersebut ialah interaksi tatap muka. Pembelajaran kooperatif memberikan ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling memberikan informasi dan saling memberikan interaksi. Tatap muka akan memberikan pengalaman yang berharga kepada setiap anggota kelompok untuk bekerja sama, menghargai setiap perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing anggota, dan mengisi kekurangan masing-masing kelompok belajar. Kooperatif dibentuk secara heterogen yang berasal dari budaya, latar belakang sosial, dan kemampuan akademik yang berbeda. Titik perbedaan semacam ini akan menjadi modal utama dalam proses saling memperkaya antar anggota kelompok. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi. Titik pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk dapat mampu berpartisipasi aktif dalam berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal mereka dalam kehidupan di masyarakat kelas. Oleh sebab itu, sebelum melakukan kooperatif, guru perlu membekali siswa
mempunyai kemampuan berkomunikasi, misalnya kemampuan mendengarkan dan kemampuan bicara, padahal keberhasilan kelompok ditentukan oleh partisipasi setiap anggotanya. Untuk dapat melakukan partisipasi dan komunikasi, siswa perlu dibekali dengan kemampuan-kemampuan berkomunikasi. Misalnya, cara menyatakan ketidaksetujuan atau cara menyenggah pendapat orang lain secara santun, tidak memojokkan cara sempeyan, gagasan, dan ide-ide dianggapnya baik dan berguna. Keterampilan berkomunikasi memang perlu waktu, sisa tak mungkin dapat menguasai dalam waktu sekejap. Oleh sebab itu, guru perlu keterampilan berkomunikasi memang memerlukan waktu. Siswa tak mungkin dapat menguasai dalam waktu sekejap. Oleh sebab itu, guru perlu terus melatih dan melatih sampai akhirnya setiap siswa memiliki kemampuan untuk menjadi komunikator yang baik. Demikianlah materi dari saya. Mungkin jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf kepada semuanya. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.